Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, karunia, cinta, kasih dan sayangnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di webinar pekanan kita, webinar belajar ta'aruf ya. Dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada teladan kita, junjungan kita yakninya Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang ya. Selamat datang di webinar belajar ta'aruf yang mana malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup unik ya dan juga menarik tentunya ya. Ini suaranya kecil. Bentar. Oke. Maaf, makasih ya, nggak apa-apa. Bagus malah diingatin. Nah, itu baru masuk ya. Oke, sekarang gimana suaranya teman-teman? Ya, udah aman ya. Udah kondusif ya, alhamdulillah ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tema, saya nggak tahu ya kira-kira teman-teman butuh nggak tema ini buat dibahas ya. Yaitu adalah tentang agar ta'arufmu ya tak berujung sakit hati. Nah, saya mau nanya nih, ini udah banyak yang hadir ya. Dari sekian banyak yang hadir gitu ya. Ada nggak di antara teman-teman ya yang menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu ta'aruf, entah itu pacaran ya, entah itu cuman HTS-an ya, hubungan tanpa status gitu ya, teman-teman spesial gitu, teman tapi mesra gitu ya, tapi ujungnya sakit hati. Ada nggak yang punya pengalaman ya? Kalau ada boleh ya chat di kolom chat ya. Kalau malu gitu ya, kirimnya khusus ke panelis aja ya. Pernah di ghosting? Masya Allah tuh ada ya. Ada Ustaz. Ada nggak yang mau baru putus udah dia lebih memilih janda anak satu? Oke. Ada nggak yang pernah diselingkuhi ya? Ya, yang lain apa lagi nih ya? Saya pengen tahu nih pengalamannya ya. Diselingkuhin lebih tepatnya udah ya. Hanya singgah, wah ya hanya singgah sementara ya. Kalau saya ngerasa risih, masih jomblo, belum nemu jodoh. Kalau saya ngerasa risih dan nggak nyaman, udah kalau lagi-laginya terlalu over. Nggak pacaran, cuma kalau ada yang menarik, cuman ajak dia makan sama ngobrol aja. Cinta dalam diam juga menyakitkan. Pernah taruh tapi terus nggak jadi ya, lalu jadi sakit. Hanya selingkuh ya, baru putus ya, dia lebih milih janda, ini udah tadi. Terus dikatain PHP ya. Ajak makan terus dikatain PHP. Cinta dalam diam terlalu dalam, baru sadar kalau itu sakit hati yang disengaja. Mencintai dalam diam ya, ternyata mencintai dalam diam. Pengalaman teman-teman di sini ternyata menyakitkan juga ya. Di ghosting, dia yang merencanakan masa depan kemudian hilang bagaikan ditelan bumi. Kemana tuh orangnya ya? Oke, kita coba bahas ya. Ingin ta'aruf tapi belum berani sekarang ya, nunggu waktu yang tepat. Pernah dijanjikan akan dinikahi tahun 2021, tapi pas udah masuk 2021 tanya rencananya kapan, dianya malah menghindar dan menghilang padahal dia sudah bertemu orang tua saya ya. Teman-teman semua, sahabat semua yang dirahmati Allah, yang sayang Allah ya. Jadi begini ya.
ketika teman-teman menjalin suatu hubungan ya dengan seseorang, menjalin itu bisa jadi dalam konteks ngajak orang ya menjalin hubungan baru ya, terlepas itu hubungannya entah ta'aruf ya atau hubungan yang lain ya. Jadi karena di sini mungkin semuanya belum ta'aruf ya, mungkin ada yang masih pacaran ya nggak masalah gitu ya. Dalam konteks sebuah hubungan ya itu akan ada 3 sunatullah ya. Akan ada 3 sunatullah ya. Apa tuh 3 sunatullah itu ya? Yang pertama ya, ketika mengajak seseorang ya, ketika menjalin hubungan dengan seseorang, maka sunatullah yang pertama adalah saling menerima, cocok dan menikah. Itu yang pertama. Ada kemungkinan itu. Tapi ya teman-teman semua, kemungkinannya nggak cuma satu itu. Tapi juga ada nih 2 kemungkinan yang lain. Kemungkinan kedua adalah akan ada yang menolak ya dan mengakhiri secara baik-baik ya. Nah, yang baik-baik ini pun kadang masih rentan ya dengan sakit hati, kecewa dan sebagainya. Dan kemungkinan yang ketiga ya, sunatullah yang ketiga adalah akan ada yang mengabaikan, yang ninggalin, yang bikin sakit hati, ya yang dengan sengaja, dengan perilaku buruknya mengecewakan teman-teman. Ya tadi ada yang cerita diselingkuhi, ada yang di ghosting gitu kan, ada yang dituduh PHP ya dan sebagainya. Nah 3 inilah ya yang menjadi konsekuensi ya dalam menjalani hubungan, dalam mengajak seseorang ya untuk ta'aruf ya, ngajak nikah dan sebagainya. Nah, kenapa kok banyak orang yang sakit hati, banyak kok orang yang kecewa karena sebuah hubungan? Karena kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan sahabat muda ini ya, termasuk juga Anda yang hadir di sini, Anda hanya menyiapkan diri Anda, ya ekspektasi ya, Anda hanya menyiapkan diri Anda, ekspektasi Anda untuk menerima kemungkinan yang pertama. Hubungan Anda baik-baik saja, hubungan Anda cocok dan pada akhirnya menikah ke pelaminan ya. Apalagi ketika jatuh cinta itu kan kalau secara ilmiah itu mengeluarkan hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan gitu kan. Jadi ketika udah dilimpahi hormon itu semua dunia itu serasa milik kalian berdua gitu ya, yang lain numpang gitu kan. Merasa bahwa hidup paling bahagia dan sebagainya. Nah, itu menyiapkan diri hanya untuk yang baiknya saja. Ya, tapi lupa atau tidak menyiapkan diri menerima kemungkinan yang kedua atau yang ketiga tadi. Yaitu adalah kemungkinan diakhiri ya, karena di akhir ini banyak penyebab ya, atau ya bisa juga ya dikecewakan ya, memang orangnya perilakunya buruk gitu ya. Jadi diri itu dari awal sejak membangun hubungan itu baru siapnya hanya buat enak-enaknya aja ya, buat yang manis-manisnya aja ya, tapi tidak menyiapkan diri bahwa ada nih yang pahitnya juga. Nah, ini berarti tentang mindset ya, berarti ini adalah tentang pola pikir dalam memandang, dalam melihat sebuah hubungan tersebut, bahwa yang namanya hubungan ya itu nggak pasti, belum tentu sampai akad nikah ya, belum tentu akan sampai bersanding di pelaminan gitu ya, karena bisa jadi dia bersanding di pelaminan dengan sahabat dekatmu gitu ya, dan kamu menjadi panitia pernikahannya gitu ya. Bayangin ya, dia taruh dengan teman-teman nih misalnya ya, terus dia nikahnya sama sahabat dekat gitu ya. Nah, termasuk bantuin juga pernikahannya ya, nyesek gitu ya, kayak bawang diiris-iris ya rasanya. Jadi begitu. Ya, maka teman-teman semua ini yang masih single lillah ya, jomblo visabilillah ya, atau apapun lah istilahnya, ketika menjalin hubungan maka siapkan diri ya, siapkan mental untuk apa? Untuk menghadapi 3 kemungkinan ini, baik yang laki-laki, baik yang wanita ya. Jadi jangan hanya siap untuk diterima saja. Karena sebenarnya jodoh itu ya, jodoh itu apaan sih? Jodoh itu adalah orang yang sah sampai akad nikah dengan teman-teman semua. Buya Hamka ya menganalogikan jodoh itu layaknya botol dengan tutup botol. Jadi beliau
menyampaikan definisi atau makna jodoh gitu ya. Jadi jodoh itu disebut jodoh ketika tutup botol dengan botolnya itu ketemu dan pas. Kalau botol kan ukuran ketemunya kan bisa kita coba tuh praktekin. Oh ternyata pas nih, berarti jodoh nih tutupnya sama botolnya. Ya tutup aqua ya dimasukin ke botolnya le minerale nggak masuk ya, nggak masuk, dia nggak cocok, berarti itu tidak jodoh gitu ya. Tapi tutup aqua ketemu botol aqua, oh pas, nah, berarti itu adalah jodoh. Nah kalau botol kan ukurannya ketika kita pasangkan. Nah kalau manusia ukurannya apa? Ukurannya adalah ijab kabul akad pernikahan. Nah, jadi sebelum akad nikah ya kurang-kurangi yang namanya halu ya, membayangkan ya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu kan. Baru kenalan di DM udah ngebayangin, wah kayaknya dia istimewa banget, dia keren banget gitu ya. Instagramnya quote semua gitu ya. Postingannya semuanya bagus-bagus gitu ya, tulisannya bagus, pokoknya dia keren dan sebagainya. Ya. Jadi begitu. Ketika sudah halu ya pikiran ekspektasi udah terlalu tinggi, maka rasa cinta pun dia semakin besar juga. Jadi seandainya nggak jadi nikah, akhirnya apa? Maka potensi sakit hatinya, potensi kecewanya juga lebih besar. Makanya penting memahami bahwa jodoh adalah orang yang sampai akad nikah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya kalau di Instagram biasanya kan banyak tuh ya video reels ya, 5 tanda jodohmu. Itu pun ya kalau memenuhi kelima-limanya nggak sampai akad nikah ya nggak jodoh. Misalnya nih ada quote kan, tanda jodohmu yang disenangi oleh orang tua, hati nyaman saat bersama dengannya gitu kan, ketemu di mimpi lewat istikharah misalnya. Ternyata beberapa hari sebelum ijab kabul ya pernikahannya nggak jadi. Ada nggak yang begitu? Ada ya, banyak. Ya, jadi kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi. Beberapa hari mau nikah nggak jadi, ya udah sewa gedung, ya udah pesan catering dan sebagainya, tapi kedaur ulang nggak jadi. Nah, kenapa kok nggak jadi ya? Karena tidak berjodoh, gitu ya. Karena memang bukan jodohnya. Makanya perlu ya dari awal ya. Jadi dari awal menjalin hubungan untuk apa? Untuk tidak cepat baper, ya. Untuk tidak cepat terlanjur sayang ya, untuk tidak cepat terlanjur cinta pada seseorang ya yang belum pasti, yang belum tentu akan jadi pasangan hidup. Ya dan penting juga ya saya menyarankan ya prosesnya yang dijalani adalah ta'aruf. Ya, karena ta'aruf sangat menjaga ya dari berdua-duaan gitu ya. Jadi nggak perlu ya berdua-duaan ya entah itu tempat makan, tempat ngopi ya nggak perlu ya dalam proses ta'aruf nggak perlu. Karena dalam proses ta'aruf ada pendamping sedari awal prosesnya berjalan gitu ya. Jadi agar nggak sakit hati gimana ya memiliki mindset yang tepat. Itu yang pertama ya. Yaitu adalah memahami bahwa siapapun yang dekat dengan teman-teman, siapapun yang bikin teman-teman tertarik itu belum tentu akan jadi pasangan hidup. Selama dia belum sah, belum ijab kabul. Berarti masih banyak nih kemungkinannya. Bisa jadi dia nikah sama yang lain, ya, bisa jadi dia nikahnya sama yang janda gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi bisa jadi dia nikah sama temannya ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak kemungkinan ya terjadi kalau misalnya belum ijab kabul. Maka miliki mindset atau pola pikir yang tepat. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ya jalani prosesnya misalnya adalah dengan cara bertaaruf. Karena itu lebih menjaga hati. Ya, lebih menjaga hati dan juga lebih menjaga diri. Ya, jadi diminimalisir ya interaksi berdua-duaannya. Karena yang bikin cepat baper itu kan cepat meleleh gitu ya. Itu kan karena sering berdua-duaan. Ya, terkadang ucapan selamat malam, udah makan apa belum, kamu tadi ngapain, udah sholat apa belum, gitu kan hal-hal sederhana itu bagi jomblo kan istimewa, ya. Itu bagi jomblo bisa jadi itu sebagai mutiara gitu ya. Jadi begitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin karena pengen perhatian dan sebagainya. Ya maka dalam proses ta'aruf ya nggak perlu ya ada perhatian khusus ya dan seterusnya.
Nah, termasuk tadi kita ngebahas cinta dalam diam ya. Ada yang cerita tentang cinta dalam diam. Nah, gimana tuh cinta dalam diam ya? Boleh nggak sih kita mencintai dalam diam ya? Menyukai seseorang, jatuh cinta sama seseorang ya bukan hal yang berdosa ya. Jadi secara hukum agamanya itu dibolehkan. Tapi ya kita perlu melihat ketika ya melihat dan merenungi ketika terlalu mencintai ya. Mencintai itu artinya adalah ketika sudah ada energi. Cinta itu kata kerja ya. Ketika kita mencintai seseorang berarti kita kasih perhatian ke orang tersebut. Kita kasih energi kita ke orang tersebut. Energi itu bisa dalam bentuk waktu Anda stalking semua postingannya di Instagram ya. Anda tunggu-tunggu story-nya itu bagian dari cara mencintai. Anda kepoi kehidupannya. Itu kan pekerjaan. Nah, semakin sering Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, maka semakin besar rasa cinta di dalam diri. Ya, karena hukum cinta itu adalah siapa yang paling banyak berinvestasi, ya investasi itu yang bekerja, yang memberikan sesuatu, ya, maka rasa cintanya lah yang paling besar. Semakin besar pengorbanan, maka yang berkorban yang makin besar cintanya, bukan yang mendapat mendapat pengorbanan tadi. Makanya kalau wanita ya banyak tuh salah paham ya di dalam hubungan percintaan. Misalnya nih ada cewek cowok pacaran gitu kan. Terus cowoknya minta yang aneh-aneh, misalnya ngajak zina gitu ya dan sebagainya. Si cewek kadang ngerasa kalau saya kasih dia ya hal yang sangat berharga dalam diri saya, maka dia akan cinta. Kadang mikirin pikiran wanita kan kayak gitu karena dia berpikir, wah saya kan udah berkorban besar nih, harusnya dia cinta dong. Ternyata enggak. Ya, ketika diberikan pengorbanan yang besar kepada itu si laki-laki gitu ya. Ternyata si laki-lakinya tidak bertambah rasa cintanya, tapi yang bertambah rasa cintanya siapa? Si wanitanya. Yang memberikan banyak pengorbanan tadi. Gitu ya. Jadi semakin besar pengorbanan si wanita, ya si wanitanya makin cinta. Jadi itu salah satu hukum ya dalam dunia percintaan. Ya makanya hati-hati untuk berinvestasi. Ya mengorbankan sesuatu, bahkan waktu pun ngapain gitu ya. Jadi kalau nggak penting ngapain kita stalking orang ya. Mikirin itu investasi juga. Ya duduk terus kita mikirin orang, berandai-andai dan sebagainya. Nah, selain itu cinta dalam diam juga berpotensi untuk apa? Untuk mendekatkan pada zina hati ya dan juga zina pikiran gitu ya. Mungkin itu ya sedikit sharingnya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Kalau bercerai bagaimana Ustadz? Nah, kan tanda jodoh itu kan nikah nih, ijab kabul. Terus kalau cerai gimana? Nah, sama dengan ilustrasi tutup botol tadi ya. Tutup botol itu dia berjodoh ketika tutupnya terpasang. Tapi suatu ketika tutupnya dibuka terus dia terlempar ya, hilang gitu. Berarti selesailah masa jodohnya tadi. Ya. Jadi kalau misalnya si fulan dan fulanah menikah, misalnya dia nikah tahun 2015, maka dia berjodoh di tahun 2015. Ya, ternyata qadarullah ya 2020 corona datang. Ya, si fulan ternyata kena PHK. Fulanah nggak nerima gitu ya. Nah, dia tidak menerima kondisi tersebut dan pada akhirnya si fulanah ini melakukan huluk ya, gugat cerai. Akhirnya mereka pisah. Berarti fulan dan fulanah itu mereka berjodoh. Berjodohnya berapa tahun? 5 tahun. Dari 2015 sampai 2020. 2020 maka berakhir ya masa mereka berjodoh. Ya, jadi gitu ya. Silakan yang lain ya yang mau bertanya boleh ya. Kalau sudah jatuh cinta pada seseorang, apakah rasa itu salah? Enggak salah. Ya, rasa cinta itu adalah anugerah. Wah, Raja kan gitu ngomongnya ya. Cinta adalah anugerah gitu ya. Tapi ya, hati-hati. Jangan sampai terlalu cepat, terlalu buru-buru untuk mencintai. Jadi dibedakan ya, ada jatuh cinta, ada mencintai. Jatuh cinta itu perasaan suka sama seseorang. Ya, yang mana terkadang ini nggak bisa ditolak ya. Tiba-tiba suka aja gitu. Ada ngelihat misalnya nih ya, ini biasa terjadi mungkin di mahasiswa atau mahasiswi baru ya, atau siswa-siswi baru ya.
masuk ke sekolah baru, lingkungan baru waktu SMA, ya. Pas di sekolah ngelihat tuh ada cowok, ya. Wah, ini cowoknya tinggi, ini keren. Nggak tahu nama itu cowok, nggak kenal sama itu cowok, tapi tiba-tiba suka. Nah, itu jatuh cinta. Ya, itu adalah fitrah. Dan jatuh cinta bisa saja ke orang yang agamanya buruk, bahkan ke non-muslim. Anda ketemu sama orang lawan jenis di angkutan umum, ternyata akhlaknya baik, perilakunya baik, tiba-tiba Anda berdesir hati ketika melihat wajahnya. Wah, dia ngelihat balik, dia senyum, ya tambah deg-degan gitu kan, lalu jatuh cinta. Bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Nah, jadi jatuh cinta itu adalah takdir yang mana terkadang kita nggak bisa milih akan jatuh cinta sama siapa. Itu jatuh cinta. Tapi kan ada poin penting lainnya, yaitu adalah mencintai. Mencintai adalah sebuah keputusan. Ya, mencintai adalah sebuah keputusan untuk mau melakukan sesuatu secara terus-menerus kepada orang tersebut. Ya, untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kepada orang tersebut. Jadi kalau jatuh cinta nggak apa-apa, tapi hati-hati, jangan buru-buru mencintai. Oh, ternyata dia agamanya beda sama kita, tapi udah jatuh cinta, udah suka. Ya udah, stop aja sampai di situ. Mencintainya jangan, udah cukup sampai di jatuh cinta. Oh, suka sama dia, ternyata dia nggak sholat, gimana? Ya stop sampai di situ. Jangan sampai mencintai. Ya. Nah, mencintai itu adalah urusan pekerjaan. Ya, memberikan perhatian dan sebagainya. Misalnya nih teman-teman suka ya sama seseorang. Terus teman-teman nggak ngasih perhatian ke orang tersebut, nggak ngasih energi, ya, nggak ngasih pekerjaan gitu ya. Ya rasa cinta, rasa jatuh cinta itu akan kayak gitu aja dia, nggak akan berlebih, nggak akan berkurang ya kayak gitu aja. Yang membuat rasa cinta itu bertambah adalah ketika, wah ini cakep nih orang, terus kepo sama dia, cari tahu tentang dia, gitu ya. Akhirnya besok ketemu ya, interaksi, saling chat ya, dijalin hubungan terus. Nah, itu yang bikin mencintai gitu ya. Kadang macet-macet kenapa ya? Ya mungkin sinyal ya. Mohon maaf ya, bisa jadi sinyal saya atau mungkin sinyal dari teman-teman ya. Walau alam ya. Calon udah sering ngasih materi, gimana sikap kita? Ya udah, apakah dia akan berpikir kalau kita matre? Ya, jadi kalau statusnya masih calon, maka sebaiknya jangan diterima pemberiannya materi dalam jumlah yang besar. Kecuali dia datang ke rumah bawa martabak, nggak apa-apa diterima. Tapi kalau misalnya sebulan dia ngasih 500.000, dia transfer 1 juta, jangan terima. Tegas ya, tolak dengan tegas. Ya bilang sama dia, nggak ada kewajibanmu untuk ngasih saya uang. Saya juga tidak ada kewajiban saya untuk menerima uang dari kamu. Gitu ya. Jadi sebagai wanita gitu. Karena apa? Karena uang yang diberikan ini kalau misalnya nih terjadi apa-apa nanti bisa jadi konflik. Ya misalnya ada hal-hal yang nggak dikehendaki gitu ya. Hubungannya akhirnya nggak lanjut. Si laki-lakinya ngomel-ngomel nggak jelas gitu kan, nah uang saya udah diambil banyak dan sebagainya. Yang wanita pun mungkin nggak enak ya, udah kepakai uangnya dan seterusnya ya. Jadi ya jangan dibuat diri kita itu menjadi ribet teman-teman ya. Persoalan jomblo itu kan udah berat ya, beban jomblo gitu ya. Jangan ditambah berat lagi dengan apa ya, dengan ngasih orang yang belum sah uang gitu kan. Jadi bagi Anda laki-laki, daripada Anda kasih calon Anda uang, ya mending Anda kasih orang tua, ya kasih paman, anak yatim dan sebagainya. Karena nggak ada, ya nggak ada kewajiban untuk memberikan uang kepada calon. Ya jadi begitu ya, wanitanya tolak gitu ya. Konsep cinta dalam diam dan benar dan tidak menimbulkan dosa itu seperti apa? Udah, ya nggak ada. Ya saya rasa dalam Islam ya tidak dikenal ya konsep cinta dalam diam ya, meskipun ada kisah yang ngarang ya, misalnya kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang mengatakan bahwa sebelumnya mereka sudah mencintai dalam diam. Ya itu saya udah tanya ya ke guru-guru sirah, ya ini benar nggak ini kisahnya, sebelum mereka menikah itu mereka diam-diam udah saling mencintai ya. Jadi setelah saya tanya ke beberapa ustadz ya yang mempelajari sirah, mereka tidak menemukan sumbernya. Ya itu referensinya dari kitab apa? Karena cinta dalam diam itu kan populernya dari kisah cintanya Ali dan Fatimah. Ya mereka
tiba-tiba menikah, lalu setelah menikah mereka saling curhat ya, saling cerita kalau ternyata sebelumnya sudah sama-sama mencintai gitu ya. Itu kan tulisan yang banyak bertebaran di internet gitu ya, tapi nggak ada sumbernya tuh dari mana. Nah, saya coba tuh nanya ke beberapa guru syirah ya, dan mereka nggak nemu juga, nggak tahu. Jadi kalau di antara teman-teman di sini yang hadir ada yang tahu itu misalnya di kitab syirah apa gitu ya, imam apa nih pekarangnya, kan syirah kan banyak ya, ada Imam Mubarak Furi gitu ya, ada Qurtubi dan sebagainya. Nah, boleh nanti kasih tahu ke saya ya, biar jadi pembelajaran juga bagi saya. Ya, jadi dalam Islam sendiri ya konsep jatuh cinta dalam diam itu nggak ada sebenarnya. Karena pada akhirnya mencintai secara diam-diam itu sangat dekat dengan berangan-angan. Ya, berangan-angan, menghayal. Apalagi kalau lagi ngelamun gitu kan, menghayal, oh seandainya saya nikah sama dia, ya, dia memegang tangan ayah saya, melakukan ijab kabul dan sebagainya, akhirnya kan berandai-andai. Jadi sebaiknya jangan memendam cinta dalam diam. Ya. Jadi kalau nggak memendam cinta dalam diam gimana? Disampaikan. Diajak orangnya ta'aruf ya. Jadi mbak-mbak suka nih sama seseorang, daripada Anda diam-diam mencintai ya, lebih baik Anda ajak ta'aruf duluan ya. Berani nggak mbak-mbak ya buat ngajak ta'aruf duluan? Ini saya nanya nih, yang berani ngajak ta'aruf duluan berapa orang nih ya? Boleh raise hand ya. Ada nggak yang berani ngajak ta'aruf duluan? Jadi pada cinta dalam diam lebih baik ya ajak aja duluan. Jadi lebih jelas gitu ya, lebih konkret. Jadi ketahuan diterima apa enggak gitu. Kalau diterima syukur, enggak diterima ya sudah nasib gitu ya, tinggal cari yang lain buat diajak lagi. Jadi tidak berandai-andai lagi. Jadi begitu teman-teman ya. Silakan ya yang mau nanya-nanya boleh ya. Wah ini saya lihat banyak pertanyaan ya. Nah, sebelum lanjut nanya ya, saya izin ya, saya coba share info tentang kelas belajar ta'aruf ya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang belum daftar atau mau daftar lagi boleh ya. Karena beberapa sahabat ada yang ngulang daftarnya, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah kelas pranikah belajar ta'aruf. Ini spesial banget ya di batch 66 ini. Kenapa kok spesial ya? Karena ada bonus kesempatan ta'arufnya. Ya, jadi statusnya masih sebagai bonus karena sistemnya ya kita masih uji coba ya, sistem apa secara ta'aruf yang syar'i gitu ya dan manual. Ya, makanya dia dijadikan sebagai bonus gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang ta'aruf plus ya mau nyoba ya ikhtiar ya. Mau coba ikhtiar ya karena kita nggak pernah tahu ya jodoh ketemu di mana gitu kan. Bisa jadi ketemunya di belajar ta'aruf, maka coba bisa ya ikhtiar di kelas belajar ta'aruf batch 66. Apa aja yang didapatin ya, 2 kali live webinar eksklusif melalui Zoom, worksheet ya, ekspresi emosi dan sebagainya, pendampingan dan feedback selama 25 hari dan bonus kesempatan ta'aruf dan juga e-sertifikat ya. Nah, ini materinya ya. Sesi pertama kapan? Sesi pertama adalah 10 Desember ya. 2 jam itu belajar konsep dasar ta'aruf. Jadi biar nggak ngawang-ngawang lagi itu ta'aruf. Ya, jadi kalau ngejalanin ta'aruf udah tahu, oh ta'aruf itu begini step by stepnya. Ya. Saya mencoba menjabarkan proses ta'aruf ini ya, ini cukup detail dan mendalam. Ya, makanya ini belajar tentang ta'aruf aja bisa sampai 5 jam ya. Hari 10 Desembernya 2 jam dan 11 Desembernya ini 3 jam ya. Jadi ada, nah ini 3 jam ya, ini 2 jam. Jadi 5 jam totalnya. Nah, apa yang jadi pelajari? Alasan kenapa ta'aruf, 6 checklist sebelum ta'aruf, 7 indikator apakah lanjut atau enggak. Mungkin banyak yang bingung. Gimana nih udah Agus buat lanjut apa enggak ta'arufnya? Ini ada 7 indikatornya. Cara membuat CV ta'aruf ya. Tentang nazar 24 topik yang penting didiskusikan dalam proses nazar. Ya. Istikharah. Nah, tadi ada yang nanya, jawaban istikharah itu kayak gimana ya? Nah, di sini kita bahas ya insya Allah. Syarat dan perjanjian pranikah.
Lalu setelah itu ada pendampingan selama 25 hari, boleh konsultasi ya, dan pendaftaran untuk ta'aruf khusus yang mau coba ikhtiar ta'aruf. Jadi kalau teman-teman nggak mau nyoba ta'aruf, belajar aja boleh nggak? Ya boleh banget gitu ya. Jadi begitu. Tapi kalau saya maunya ta'aruf doang, boleh nggak? Nah, nggak boleh. Ya, karena ada yang begitu ya, kemarin ya saya tolak ya. Karena kalau mau belajar, ilmunya nih yang penting. Ya. Karena kalau teman-teman punya ilmunya, punya pegangannya, ya mau nyari di tempat biro ta'aruf lain pun, menjalaninya jadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi nggak instan nih, gimana sih dapat orang yang cepat, jangan kayak gitu aja. Karena pernikahan itu untuk jangka panjang. Ya. Untuk jangka panjang, jadi kenali ya dengan mendalam, dengan mendetail. Agar apa? Agar nggak muncul penyesalan. Nah, kadang banyak nih kasus ya. Nah, ini mohon maaf ya, ini beberapa oknum yang berta'aruf juga, dan terkadang ini membuat nama ta'aruf itu jadi jelek. Jadi dia ta'aruf, tukar CV, ketemu sekali langsung mutusin buat nikah. Menikah akhirnya bermasalah. Ya, beberapa waktu kemudian cerai. Terus dia cerita kepada teman-temannya, apaan tuh ta'aruf jelek, aku kemarin ta'aruf cerai, aku kemarin ta'aruf pisah, gitu ya. Padahal dia sendiri yang ta'arufnya nggak benar, lalu menyalahkan ta'arufnya. Atau ada yang ngaku ta'aruf tapi chat berdua tiap hari, teleponan berdua tiap hari. Ya, yang dibahas hobi apa, kamu makannya apa, minumnya apa, udah makan atau belum gitu kan. Nah, pas udah nikah kaget, ternyata suaminya suka judi online. Ternyata suaminya suka mukul gitu kan. Lalu ujung-ujungnya nyalahin ta'aruf. Saya ta'aruf, suami saya KDRT. Ta'aruf jelek, nikah lewat ta'aruf dapat suami KDRT. Ya, yang disalahin apa? Ta'arufnya. Saya sering ketemu kayak ini, bahkan pernah saya ketemu sama orang yang trauma ta'aruf. Ya, jadi saya pernah diundang isi seminar di sebuah komunitas ya. Terus ada mbak-mbak ya yang ngomong dengan lantang gitu kan, saya menolak ta'aruf dan saya tidak akan ta'aruf kata dia. Ya, jadi dia akan memilih proses mengenali calon dengan pacaran. Karena katanya ideal itu pacaran 3 tahun ya sebelum nikah katanya. Jadi ketika 3 tahun pacaran cocok baru nikah kata dia gitu. Ya ngapain buang-buang waktu selama 3 tahun gitu ya. Jadi begitu. Jadi banyak orang yang akhirnya salah paham soal ta'aruf karena apa? Karena nggak tahu proses ta'aruf itu yang apa namanya, mengenali mendalamnya itu kayak gimana ya. Jadi ta'aruf apa namanya, instan ya, tukar CV, nanya-nanya di email gitu kan, besok langsung lamaran gitu ya. Lah itu kan berisiko. Ternyata pas sudah nikah ketahuan ya, dia misalnya sebelum nikah punya banyak mantan dan sebagainya dan seterusnya. Ya, dia masih belum move on dari mantannya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu kadang yang luput ya dikenali dari proses ta'aruf. Silakan ya bagi teman-teman yang mau daftar, ini saya bagikan aja linknya ya di kolom chat. Sembari saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Silakan ya yang mau daftar boleh ya. Yang mau belajar ta'aruf silakan, plus juga mau coba ikhtiar ya, kali aja gitu ya, kali aja ada jodohnya. Udah Agus saya ikut nih belajar ta'arufnya, jaminan nggak dapat jodoh ya? Enggak gitu ya. Anda aja sekolah, kuliah gitu kan nggak ada jaminan juga dapat kerja gitu ya, kuliah bertahun-tahun, harapannya jadi orang kantoran, jadi ASN ya, tapi nggak sedikit juga ya pada akhirnya jadi driver ojek online misalnya gitu kan. Jadi gitu, jadi kadang teman-teman kita ini, sahabat kita ini agak lucu gitu ya. Daftar belajar ta'aruf, ada jaminan nggak nih nemu jodoh di sini? Ya kalau rezekinya, kalau jodohnya ketemu di sini akan ketemu takdirnya. Karena kita nggak pernah tahu ya. Jadi ibaratnya nyari zam-zam ya. Tugas teman-teman ya sa'i aja ya, sa'i dengan cara yang tepat dan benar gitu ya. Silakan yang mau daftar ya. Khususnya yang mas-mas nih ya, biar nanti seimbang gitu ya. Karena mas-mas ini biasanya peserta jumlahnya 30% dari jumlah mbak-mbak ya. Jadi mas-mas semangat juga ya untuk belajar ilmu pranikah. Bagaimana udah cara menetralisir perasaan dan ekspektasi yang udah keburu melambung karena faktanya ternyata dia masih bersatu suami orang. Wah, ini ngeri. Tapi bilangnya nggak cinta sama istrinya dan pengen saya yang jadi istrinya. Caranya gimana? Stop hubungan dengan laki-laki tersebut ya.
Ya, jadi yang namanya menjalin hubungan, teman-teman ya, berinteraksi sampai curhat-curhatan itu hindari dengan lawan jenis. Apalagi statusnya suami orang. Ya, jadi jangan sampai ya ada orang yang sampai curhat ya sebegitu dalamnya kepada teman-teman. Ya, karena kalau dia udah curhat sebegitu dalam ya, berarti ya hubungannya udah dekat. Karena kalau dia nggak dekat, nggak mungkin dia kan tiba-tiba cerita, saya nggak cinta loh sama istri saya. Nah, wanita ya, mbak-mbak ya, sebagai seorang muslimah perlu ya punya namanya benteng diri ya. Jadi dalam bergaul dengan lawan jenis ada batas-batas yang dia nggak bisa lewati oleh si cowok itu. Ya, kamu boleh kenal sama saya, kamu boleh ngobrol sama saya, kita boleh kerja bareng karena memang satu kantor misalnya. Tapi ada hal-hal yang kamu nggak boleh lewati. Kalau udah arahnya udah modus-modusan, udah mau akrab dan sebagainya, udah langsung tutup pintunya, ya, langsung jauhi, tegasin, ya, saya nggak mau, ya, saya nggak mau kayak gini, karena ini tidak sesuai dengan adab pergaulan dalam Islam, gitu ya. Jadi begitu. Jadi perasaan atau ekspektasi ya yang udah melambung dan sebagainya itu bisa dinetralkan dengan cara apa? Dengan cara diputus interaksinya, diputus komunikasinya, gitu ya. Adapun dia mau nikah lagi dan sebagainya, ya tentu mestinya dia selesaikan dulu hubungannya dengan pasangan hidupnya. Jangan sampai dia masih sebagai suami sah dari orang dan dia udah nyari-nyari gitu. Nah, itu kan jadinya selingkuh. Ya beda cerita kalau statusnya sudah duda terus dia ngajak taruh, ya itu mah nggak masalah, ya. Nah, ini juga terkadang ya yang membuat ya syariat poligami itu menjadi jelek. Karena banyak orang yang memulai poligami itu melalui perselingkuhan. Ada nggak orang yang poligaminya benar gitu? Ada, ya, ada teman-teman, serius ya. Saya di salah satu komunitas misalnya ya, pembelajaran, saya tahu ya masih muda malah. Ya cowoknya usia 30 udah poligami. Ya istrinya 2 gitu kan. Dan caranya benar. Istrinya ridho dan sebagainya, dan ada yang kayak gitu. Ya, ustadz-ustadz misalnya juga banyak ya, kalau misalnya teman-teman tahu ya beberapa ustadz yang suka ceramah-ceramah di YouTube, ada tuh beberapa yang istrinya 2, 3 dan sebagainya, dan caranya pun benar. Cuman ya cara-cara yang benar tersebut karena nggak muncul ya di permukaan, karena mereka nggak heboh, nggak bikin status dan sebagainya, dikalahkan oleh apa? Oleh citra buruk ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab, laki-laki yang bermasalah secara agama dan perilaku, yang selingkuh, yang pacaran. Sehingga pada akhirnya ya gara-gara dia punya istri nih, nambah istri 1, tapi istri pertamanya diabaikan. Akhirnya orang jelekinnya apa ya, syariat Islam diserang, gitu ya. Nah, jadi begitu. Bagaimana cara agar nggak mudah baper saat memulai ta'aruf, dah? Adanya pendamping itu membantu untuk meminimalisir rasa tadi. Ya, karena rasa tadi kan dia otomatis gitu ya, tiba-tiba muncul dan sebagainya. Nah, adanya pendamping, adanya jarak ya. Kalau misalnya komunikasi di grup tidak berdua-duaan misalnya gitu ya, itu akan meminimalisir kebaperan-kebaperan tadi, ya. Stepnya istikharah dulu baru ta'aruf atau sebaliknya. Ta'aruf dulu baru istikharah. Ya, jadi istikharah itu di akhir. Istikharah itu adalah ya untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar dan kita tahu orang itu baik. Jadi yang diistikharahkan adalah orang yang teman-teman sudah tahu agamanya baik, akhlaknya baik. Itu yang kita teman-teman minta petunjuk sama Allah. Kalau dia ketahuan nggak sholat, kalau dia ketahuan nggak sholat, perilakunya buruk, akhlaknya buruk, perlu nggak istikharah? Ya nggak perlu, ngapain? Ya langsung tolak aja. Karena yang diistikharahkan adalah laki-laki yang soleh, yang diistikharahkan adalah wanita yang soleha. Nah, agar tahu dia soleha, agar tahu akhlaknya baik, berarti dikenali dulu lewat proses ta'aruf. Istikharah itu nggak hanya soal jodoh, soal pekerjaan misalnya. Di sini mbak-mbak nih banyak nih ya, mbak-mbak nih mau nyari kerja, ya. Sebelum istikharah ya tentang pekerjaan tersebut, ya mbak-mbak kenali dulu mbak, itu tempat kerjanya, bagaimana pakaiannya, bagaimana jam kerjanya, cari tahu dulu. Kalau semuanya
selaras dengan syariat Islam baru diistikharahkan. Tapi ketika misalnya Mbak datang ke sana dengan busana muslimah, pakai jilbab gitu ya, terus HRD-nya bilang, kamu kalau mau kerja di sini mesti lepas jilbab. Nah, kira-kira perlu nggak tuh diistikharahkan? Ya nggak perlu, ngapain? Ya. Jadi yang perlu diistikharahkan adalah yang sudah tahu ya bahwa itu dekat dengan syariat Islam. Entah itu pekerjaan, ya. Kan biasanya diistikharahkan kan mau kerja di mana, entah itu bisnis ya, mau buka usaha apa gitu misalnya. Ya, itu perlu untuk diistikharahkan. Yang kita udah tahu kebaikannya. Oh, ini mau buka bisnis nih, mau buka usaha misalnya. Tapi usahanya adalah minuman berwarna dengan pewarna ya, lalu dengan gula yang banyak, lalu kasih susu kental manis ya. Coba nih kita lihat secara apa namanya, secara medis dan sebagainya, ini baik nggak, membawa kebaikan nggak minuman kayak gini? Oh ternyata enggak, kasihan nih anak-anak yang minum ya, bisa-bisa malah mereka dapat gejala diabetes sejak apa namanya, sejak kecil gitu kan, karena kebanyakan asupan gula. Oh ternyata ini ada mudaratnya, ya udah nggak jadi buka, nyari yang lain aja lah. Ya jual es tebu misalnya gitu ya. Nah es tebu itu karena dia baik, dia alami nih, ya kebaikannya ada gitu ya. Itu yang diistikharahkan, ya. Tapi yang minuman ini karena ya tetap halal sih minumannya gitu kan. Tapi kan kurang sehat bagi orang lain gitu ya. Nah dicoba ditimbang ya mudaratnya dan sebagainya. Kalau mudaratnya lebih banyak ya nggak perlu diistikharahkan, tinggalin aja. Itu contoh gitu ya. Jadi begitu. Afwan, udah bagi Anna di umur-umur saat ini yang susah bagi jomblo adalah mencintai dalam batas wajar ya. Bisa minta tolong dijelaskan bagaimana wajar mencintai. Kalau mencintai ya itu setelah sah, karena mencintai adalah tentang memberikan usaha. Ya. Jadi kalau belum nikah perlu nggak mencintai seseorang? Jangan. Makanya kalau belum nikah nggak perlu untuk ngasih uang tadi. Belum nikah nggak perlu untuk ngasih perhatian. Lagi ta'aruf nih sama wanita, nggak perlu tuh. Ukti ya udah makan apa belum gitu, nggak perlu. Ya. Akhi udah makan atau belum? Akhi udah tahajud atau belum? Itu nggak perlu. Kalau belum halal. Ya. Bulan depan mau akad nikah misalnya. Ya. Ternyata dia ulang tahunnya bulan November. 30 November. Ini calon nih statusnya. Bulan depan mau sah nih, mau halal. Perlu nggak ngasih hadiah di bulan November ulang tahunnya? Nggak perlu. Ngapain? Kenapa? Karena belum tepat waktunya untuk mencintai. Karena ngasih ucapan ulang tahun ya, bangun tengah malam gitu kan. Dikirim WhatsApp pas jam 000 gitu ya. Itu kan cara bikin orang baper gitu ya. Kalau zaman saya dulu itu pakai handphone Nokia itu, teman-teman yang buat ngebaperin orang itu pakai jadwal ya. Jadi handphone Nokia jadul itu kan SMS-nya kan bisa dijadwalin ya. Jadi orang-orang itu modusnya dijadwalin buat ngirim SMS pas tepat ya di jam 000 ketika orang yang dia sukai ulang tahun gitu kan. Jadi orang pertama dia tuh ya ngirim ucapan selamat ulang tahun. Wah, kalau yang Islami ya, dia kirim jadwal SMS bangunin tahajud. Nah, dulu ada istilahnya tahajud call gitu ya. Akhi, ayo bangun tahajud pas jam 3.00. Yang ngirim itu SMS otomatis ya, karena di schedule gitu ya. Yang bangun, yang ngingetin juga nggak tahajud gitu kan. Pas dibaca pas subuh ya, subuhnya juga kesiangan gitu kan. Oh, ada ingatan tahajud nih ya, jadi berbunga-bunga dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Ini kalau teman-teman zaman-zaman dulu lah ya. Apalagi yang pernah aktif di organisasi keislaman ya, misalnya Rohis gitu ya. Rohis itu enggak sedikit juga tuh yang kayak gituan. Ada istilahnya virus merah jambu melanda gitu ya. Itu mereka saling jatuh cinta juga, nggak mau pacaran ya. Karena anak Rohis itu kan mensiarkan anti pacaran. Kemana-mana ngomong tuh jangan pacaran ya. Tapi di antara sesama Rohis pun terkadang, ini nggak semua ya, ada beberapa oknum juga yang mereka cinta-cintaan tapi Islami, panggilannya akhi, ukhti gitu ya. Termasuk di sini ya, kalau lagi webinar ada aja tuh beberapa orang yang nanya, ukhti udah nikah belum gitu ya. Ukhti alamatnya di mana gitu ya.
Kak, gimana cara agar hati ini terjaga sehingga bertemu dengan orang yang tepat ya? Menjaga hati dengan banyak-banyak menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan itu dalam artian juga membatasi pergaulan, membatasi hubungan. Ya, misalnya nih ya, dalam ada pergaulan ya yang dilarang apa? Misalnya khalwat ya. Khalwat itu apa? Berdua-duaan dengan lawan jenis. Maka ini dihindari. Nah, tadi ada yang bilang tuh ngajak makan berdua. Nah, hal itu sebisa mungkin dihindari karena jatuhnya khalwat. Ya. Karena meskipun niatnya buat traktir doang gitu kan, ajak makan doang, bisa jadi yang diajak makan malah baper ya. Makanya tadi ya ceritanya dituduh PHP. Ya karena si laki-laki nih ngajak makan, tapi di dalam benaknya si wanita, oh ini laki-laki mau nikahin saya gitu. Imajinasi wanita kayak gitu. Ternyata cuma ngajak makan doang, habis itu selesai. Ya. Jadi dia kayak ngerasa kentang gitu kan. Ini lanjutannya gimana nih? Apakah dia mau ke rumah saya? Apakah dia mau bilang I love you gitu kan? Ternyata nggak ada apa-apa. Besok dia kelihatan lagi ngajak cewek lain lagi makan gitu kan. Dan cewek itu akan merasakan hal yang sama lagi, begitu aja terus ya. Tanpa disadari entah berbelas atau berpuluh ya yang seperti itu. Nah, jadi kasihan ya. Ini mungkin buat laki-laki ya. Buat hati-hati juga gitu ya, meskipun kadang laki-laki niatnya baik nih. Ya, niatnya baik ya, bersikap baik ke wanita, ternyata wanita ini ada yang gampang baper juga ya. Orang baik ke dia ya karena memang dia baik ke semua orang malah dianggap mencintainya gitu ya. Izin bertanya Ustadz, apakah mengagumi seseorang itu sama dengan jatuh cinta? Iya sama. Ya, jadi kagum, suka, ya itu sama, jangan dengan jatuh cinta. Ya tertarik gitu ya. Apakah cerai itu sebuah kutukan atau takdir ya? Cerai itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Ya, bahkan orang yang bercerai pun ya Allah sebutkan bahwa rezekinya akan Allah jamin. Makanya kalau teman-teman lihat ya, ada wanita cerai pisah dengan suaminya gitu kan. Ya tetap aja ya, meskipun si wanita ini awalnya nggak kerja, anaknya nggak dinafkahin sama suaminya, ya tetap aja anaknya bisa sekolah, anaknya bisa dapat nafkah, makan dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah akan jamin rezekinya. Ya. Jadi salah sekali kalau mengatakan bahwa perceraian sebagai kutukan. Jadi perceraian ya bukan sebuah kutukan. Ya. Lalu apakah takdir? Ya, ya bisa menjadi sebuah takdir gitu ya. Takdir yang disebabkan juga karena kesalahan si manusianya tadi. Akan Allah menyampaikan ya, segala kebaikan datangnya dari Allah, segala keburukan datangnya dari manusia. Jadi kalau Anda nikah, terus tiba-tiba suami Anda bermasalah, ya itu berarti itu salah Anda, gitu ya. Jadi jangan nyalahin Allah. Ini Allah kenapa nih kok kasih saya suami kayak gini, gitu kan. Jadi begitulah ya kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta kepada A, tapi A tersebut masih dalam keraguan-raguan untuk menerima ta'arufnya dan trauma berat ta'aruf. Berarti dia nggak siap untuk ta'aruf, jadi nggak perlu dipaksakan dia untuk berta'aruf. Ya. Jadi biar aja si A ini pulih dulu dengan dengan dirinya gitu ya. Stepnya gimana Ustadz? Kalau dari pihak ngajak ta'aruf duluan dan list pertanyaan apa aja yang harus diajukan. Ya ini 5 jam ya kalau kita bahas ya. Jadi saran saya ya kalau teman-teman mau memang dirasa butuh ya yuk kita belajar bareng di kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Tuh saya bagikan linknya tuh ya, silakan daftar ya. Bayar enggak? Iya bayar, ada biayanya ya. Biayanya berapa ya? Ada pilihan ya, mulai dari Rp50.000 ya. Nah, jadi insya Allah sangat murah lah ya. Jadi di belajar ta'aruf itu mencoba menghadirkan ya program-program ya dengan biaya yang sangat bersahabat ya. Yang sangat bersahabat dan harapannya ya orang dengan berbagai level kondisi ekonomi bisa belajar ya. Assalamualaikum, udah mohon dijawab ya karena dari webinar-webinar sebelumnya selalu di skip ya. Jika ada yang mengajak kita pada pernikahan padahal kita tahu masa lalu kelam, pernah berzina, bagaimana seharusnya kita menanggapi tawarannya? Dan apakah hukum menerima yang katanya sudah memperbaiki diri ya? Pertama saya mohon maaf ya karena memang ketika teman-teman mengikuti webinar ya yang sifatnya gratis ya, itu waktunya terbatas, itu yang pertama. Yang kedua adalah pesertanya jauh lebih banyak ya.
Dan pertanyaannya itu banyak banget yang masuk ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya nggak kejawab semua. Ya, jadi paling yang kejawab sebagian ya atau 30% gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen ya panjang diskusi dan sebagainya bisa daftar belajar ta'aruf ya. Karena insya Allah kalau belajar ta'aruf waktu belajarnya 5 jam ya. Jadi itu maksimal banget ya buat tanya jawab. Dan bahkan bisa via WhatsApp juga gitu ya. Nih, saya jawab nih ya. Ini mohon maaf ya. Ini sebagai permohonan maaf saya ya tidak menjawab pertanyaannya atau belum menjawab pertanyaan sebelumnya, saya coba jawab. Nah, gimana ceritanya, caranya kalau misalnya nih udah ketahuan sama orang yang pernah berzina, ya. Nah, yang perlu dihindari, yang sebaiknya dihindari itu adalah pezina aktif, ya. Jadi dia masih aktif berzina. Ya, zaman sekarang ini buat zina itu ya bisa dikatakan mungkin gampang banget gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ya orang mungkin berzina itu dua pintunya misalnya gitu ya, melalui PSK ya, pelacuran gitu ya. Dan yang kedua adalah melalui proses pacaran. Itu pintu zina. Ya zaman sekarang ada istilah-istilah baru ya, ada istilahnya FWB ya, friend with benefit gitu kan, mereka temanan ya tapi temanan buat khusus zina doang gitu kan. Terus ada apa namanya, ada istilahnya yang lebih buruk lagi dari FWB, saya lupa FB atau apa gitu ya, yang nggak saling kenal gitu kan, ketemu udah zina, habis zina udah kabur lagi ya, saling meninggalkan lagi. Kalau FWB itu masih ada ngobrol-ngobrolnya gitu ya, masih ada temanannya lah gitu. Tapi ada lagi yang cuman yang memang buat zina doang. Nah, zaman-zaman sekarang tuh banyak tuh yang kayak gitu. Ada lagi kasus misalnya saling tukar pasangan dan sebagainya, ya. Nah, jadi ada banyak keburukan-keburukan ya, sumber-sumber keburukan zina. Nah, teman-teman coba cek ini calonnya ini sudah berhenti, sudah benar-benar taubat dari zina atau masih sebagai pezina aktif. Ya, jadi artinya adalah dia masih aktif ya melakukan maksiat itu. Itu dulu yang dicek yang pertama. Yang kedua adalah cek kesehatan pranikah ya, ini wajib ya. Untuk apa? Untuk memastikan dia nggak bawa penyakit, dia nggak bawa virus. Yang namanya pezina ya, pernah gonta-ganti pasangan dan sebagainya, ada besar, ada potensi dia ada penyakit dalam dirinya, maka cek. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, Mbak capek ngurusin dua hal ini gitu kan, maka tolak aja udah ya. Jadi simple ya. Jadi yang pertama pastikan dia udah benar-benar taubat gitu kan, yang kedua cek kesehatan, nah, yang ketiga kalau misalnya capek, gimana sih cara memastikan dia udah benar-benar taubat ya, berarti kan mendalami, menggali, mengenali pergaulannya secara dalam. Nah, tes kesehatan pun kadang nggak semua orang mau ya, apalagi ada biayanya ya, biayanya 1,5 jutaan ke atas biasanya. Nah, gimana mau tes kesehatan nih, buat makan aja susah gitu ya, misalnya gitu ya. Biaya tes kesehatan 1,5, penghasilan 2 juta, ya gimana mau tes kesehatan. Nah, kan nggak mau tuh dengan hal yang kayak gitu, udah tolak aja. Nah, boleh nggak tolak? Ya boleh ya. Kalau kasih perhatian namun nggak ada rasa cinta atau suka sama sekali, berarti apa dong Bang? Ya apaan? Ya saya juga nggak tahu. Ya orang ngasih perhatian kan karena ada motivasi di belakangnya. Ya, motivasi itu ya bisa jadi dalam bentuk cinta, yaitu paling umum kalau lawan jenis, ya. Atau bisa jadi ya dalam bentuk persahabatan, tapi ini sangat kecil sekali kemungkinannya memang gitu kan. Yang mayoritas kemungkinan terbesar itu adalah karena memang ada ketertarikan biologis, ya. Tapi ada juga yang mungkin bilang, wah ini sahabat kok, kita udah temanan gitu ya. Tapi jika kita merujuk ke syariat ya, maka sahabatan intens ya dengan lawan jenis yaitu adalah sesuatu yang tidak disarankan ya. Kalau memendam cinta dalam waktu, ini udah tadi ya. Apakah salah kalau mantan masih chat dan saya hanya anggap biasa aja? Dia sudah menikah tapi LDR dengan istrinya. Saya tidak tahu niatnya apa. Ya, apakah salah? Ya maka saya bisa katakan ya, sampaikan salah. Ya, kalau chatnya nggak ada kepentingan apapun.
Kecuali ya dia chat Anda ada urusan pekerjaan yang memang harus dengan Anda. Itu nggak masalah misalnya. Ya, dan itu pun mesti hati-hati banget. Tapi kalau dia cuma chat doang, tiba-tiba nanya kabar ya, kamu lagi ngapain dan sebagainya, ya ngapain ditanggapin? Ya, di-read aja kalau nggak mau, kalau perlu ya, pas dia chat masuk ya, jangan dibuka tapi langsung dihapus gitu kan. Masih chat juga blokir. Karena Anda kan nggak pernah tahu apa yang dia rasakan di saat dia menchat Anda. Karena bisa jadi ya saat dia menchat lawan jenisnya, mantannya bisa jadi dia sedang merasakan kesepian. Ya, dia sedang ada konflik dengan istrinya. Jadi dia cari mantannya tempat pelarian. Kan kita nggak pernah tahu tuh apa yang dia rasakan. Sehingga kalau ditanggapi, ya akhirnya bagi dia itu menjadi tempat pelarian yang tepat gitu ya. Nah, akhirnya mulailah di sana bibit-bibit perselingkuhan dan seterusnya. Ya meskipun ya mungkin Anda merasa biasa aja, tapi si laki-laki kalau dia punya rasa, punya motif tertentu ketika chat Anda, ya maka dia sudah berselingkuh. Jadi baiknya amannya gimana? Kalau nggak ada urusan penting, udah nggak usah ditanggapi ya. Ingin mengajak ta'aruf duluan tapi nggak ada perantaranya, gimana dah? Dicari perantaranya. Ya kalau wanita bisa orang tua, bisa sahabat, bisa kerabat, paman, ya kakak laki-laki dan sebagainya. Ya saya rasa insya Allah ada lah gitu ya. Dak, bagaimana kalau sudah ta'aruf dan qadarullah berjodoh sampai bisa ijab kabul, statusnya sudah menikah, tapi setelah dijalani sekian lama perasaan saling mencintai itu tidak tumbuh. Mungkinkah hal seperti itu? Lalu bagaimana? Mungkin nggak hal kayak gitu terjadi? Mungkin banget. Ya, saya pernah ya dengar ikut kajian Ustadz ya, saya lupa Ustadznya di Bandung, Ustadz Bandung ya. Beliau ini penghafal Al-Quran, istrinya penghafal Al-Quran. Ya, udah punya anak ya, anak pertama udah 8 tahun ya, jadi udah menikah lebih dari 8 tahun itu istrinya baru membuat pengakuan ya. Kalau istilah sekarang istilahnya apa sih? Confess ya. Mengakui ya. Apa pengakuan dari istrinya? Istrinya ini bilang sama si suaminya, "Mas, maaf ya. Ya, aku baru mulai merasakan cinta. Rasa cinta yang sesungguhnya itu ya sekarang. Di saat pernikahan kita ini udah lebih 8 tahun. Terus selama ini ngapain gitu kan? Selama ini dia tetap jalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri. Ya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, sebagai bentuk dia ingin mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi ketika setelah menikah, ya ini saya kasih contoh karena ini beliau ini orang soleh dan solehah ya, penghafal Al-Quran ya, Masya Allah gitu ya. Nah itu baru 8 tahun pernikahan ya, istrinya membuat pengakuan ya, baru merasakan cinta kepada dia. Ustadznya marah enggak? Enggak. Bersyukur, alhamdulillah akhirnya kamu merasakan cinta. Selama ini ustadznya enggak tahu. Nah 8 tahun itu sebenarnya si istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, pekerjaannya ngapain? Melayani suaminya, berperilaku baik kepada suaminya, ya memperlakukan suaminya dengan lemah lembut dan sebagainya. Meskipun mungkin cintanya belum ada, tapi dia meniatkan bahwa melakukan itu semua karena Allah. Karena setelah menikah teman-teman semua kepada pasangan, ada hal yang jauh lebih besar dari rasa cinta itu, yaitu adalah menjalankan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Rasa cinta pada Allah yang pada akhirnya membuat hubungan itu menjadi erat, langgeng. Ya. Jadi begitu ya. Jadi memang ada kasus-kasus yang demikian dan itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Ya, dan aman-aman aja kok ya, selama apa? Selama orang yang pribadinya itu memang akhlaknya baik. Nah karena ini akhlaknya baik jadi nggak punya menjadi masalah jadinya. Tapi ya kalau mungkin ya akhlaknya nggak bagus ya, ketaatannya jauh dari Allah dan sebagainya, ketika dia nggak suka, nggak cinta, ya mungkin dia cari yang lain. Makanya penting ketika nyari pasangan hidup sebelum menikah itu lihat yang agamanya bagus ya. Nah, agama bagus itu teman-teman semua, ini perlu saya sering ya saya sampaikan ya. Agama bagus itu ukurannya 3. Yang pertama ibadah ritualnya bagus, yang kedua pemahamannya bagus, yang ketiga adalah akhlaknya. Nah, kadang orang cuma ngelihat satu doang nih, ritualnya bagus. Ya, pemahamannya bagus, dia banyak tahu, tapi akhlaknya buruk, ada nggak ada. Ya, di belajar ta'aruf ada yang cerita ke kita ya di DM, ta'aruf dengan seseorang yang dianggap ya sebagai ustadz gitu ya,
Tetapi di dalam proses chatnya itu si Ustadz minta video call. Ya, si Ustadznya minta si wanitanya buka jilbab gitu ya. Nah, Ustadz ini di mana tuh persoalannya? Ibadah ritualnya bagus, ya rajin gitu kan. Ya pastilah dia Ustadz gitu kan, pasti rajin ibadah ritualnya. Pemahamannya oke enggak? Oke lah. Karena memang sering ini ya dan sebagainya. Yang bermasalah di mana? Di akhlak. Nah, jadi tiga-tiganya. Ya. Jadi begitu ya. Kalau bagaimana kalau perempuan menyatakan perasaan? Ya, mengajak ta'aruf itu bukan menyatakan perasaan. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi ya. Mengajak ta'aruf bukan menyatakan perasaan, tapi mengajak untuk menjalani proses ta'aruf. Menyatakan perasaan I love you, I miss you gitu ya. Itu nanti setelah halal, setelah menikah. Kalau belum ya nggak perlu. Udah proses ta'aruf itu kan singkat dan kadang yang ditampilkan hanya yang bagus-bagus. Gimana kalau setelah menikah malah zonk ya. Makanya usahakan di dalam proses yang singkat itu dikenali secara maksimal karakternya, kepribadiannya. Ya, agar nggak zonk. Jangan hanya cuma sekedar tukar biodata, ketemu sekali lalu nikah. Gitu ya, lalu nanti nyalahin ta'arufnya. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Ya biar nggak zong ya kenali. Nah gimana cara ngenalinya? Nah itu insya Allah kita nanti pelajari di kelas pranikah belajar ta'aruf. Ya. Jadi gimana tuh ngenalinya secara diam-diam, mengenali akhlak aslinya dan seterusnya lah. Ya. Cara isi sekolah nanti ya di kelas belajar ta'aruf aja ya karena itu panjang ya bahasanya. Udah kalau misal kita mau saling mengenal berdua, baiknya itu seperti apa ya udah. Apakah boleh tukar CV dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, soalnya dia kalau diajak taruh nggak mau. Nah berarti ini tentang prinsip. Ya, jadi menikah, membangun hubungan itu dengan orang yang prinsipnya sama dengan Mbak. Ya, sama pemahamannya, sama cara pandangnya. Ini di awal aja nih beda, prinsipnya udah beda. Yang satu mau ta'aruf ya mbaknya pengen ta'aruf nih. Tapi si cowoknya nggak mau ta'aruf. Nah pertanyaan buat mbaknya adalah kira-kira mbak akan mempertahankan prinsipnya dengan mau ta'aruf. Artinya kalau dia nggak mau ta'aruf, pegang prinsip, cari yang lain yang mau ta'aruf. Bilang sama dia dengan tegas, saya maunya ta'aruf. Kalau kamu mau serius dengan saya, ayo kita ta'aruf. Ya dengan cara yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu keberatan untuk ta'aruf, maka mohon maaf, kita nggak bisa lanjut. Itu kalau misalnya mbak pegang prinsip ini. Tapi kalau misalnya Mbak fleksibel, ya, maka ya bisa diikutin gitu ya kemauannya si cowok. Oh dia nggak mau ta'aruf ya sudahlah, ya kita ta'arufan aja gitu kan, ta'aruf tapi berdua aja nggak ada pendamping dan sebagainya. Nah itu pilihan, ya. Oh mau pilihannya pacaran gimana? Udah ya nggak apa-apa juga. Itu kan pilihan orang gitu ya. Jadi saya diserahkan ya kepada mbaknya mau pilih yang mana. Saya hanya memberikan beberapa pilihan yang bisa dipilih. Ya, kalau misalnya boleh saya menyarankan, tentu saya menyarankan pilihnya ta'aruf. Ya, Afwan udah Agus, mana yang lebih baik kita ta'aruf dengan orang yang kita kenal, ya, dan dengan orang yang belum kita kenal sama sekali. Ya, yang lebih baik tentu dengan orang yang sudah dikenal, karena lebih mudah untuk mengenalinya. Ya, karena sebelumnya sudah punya data, punya informasi tentang dirinya. Ya saya dengan istri itu sebelumnya udah kenal, udah tahu ya baru kita bertaruh. Jadi mudah gitu ya, mudah dalam prosesnya dan sebagainya. Nah dulu beberapa proses taruh saya itu ya ada yang cuma sampai tukar CV doang. Dan itu memang nggak kenal sama sekali. Ya tiba-tiba ada ustazah yang nelpon saya, dia bilang, Gus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar Gus, sehat, sehat gitu kan. Terus ustazahnya bilang gini, tadi saya keingat wajah kamu, terus saya keingat murid saya gitu kan. Nah ini murid saya ini lagi nyari jodoh, kamu mau nggak coba ta'aruf? Boleh Ustazah, kirim sini CV-nya. Ustazahnya kirim CV, kita lihat CV-nya, oh ternyata nggak cocok gitu ya. Karena saya ngelihat, wah ini kayaknya keren gitu kan, terlalu tinggi lah gitu ya. Ya akhirnya nggak jadi lanjut ya. Nah beberapa tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya saya di pengalaman ta'aruf saya dulu ya yang nggak kenal sama sekali itu nggak ada yang sampai berlanjut ke yang lebih serius ya seperti nazar ketemuan ya paling mentok ditukar CV gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau lebih baik kenal gitu ya.
Sering dong udah pengalaman ta'aruf, idealnya ta'aruf berapa lama? 3 bulan ya. Kemudian apa saja yang perlu diketahui saat ta'aruf agar proses tersebut berjalan lancar hingga ke pernikahan. Nah ini panjang ya, seringnya panjang, jadi bisa 5 jam ya. Nanti kita bahas di kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Oke teman-teman semua, sahabat semua, karena udah jam 9 ya, udah sejam lebih ya. Iya sejam lebih ya, jam 9:09. Kita cukupkan sampai di sini. Ini saya mohon maaf banget ya, ada 37 pertanyaan yang belum saya jawab ya, dan kondisi suara saya udah mulai habis ya, karena dari pagi kayaknya ngomong mulu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mohon maaf juga buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Bukan berarti saya mengabaikan ya. Bukan berarti saya mengacuhkan ya. Karena memang kesempatannya aja yang mungkin belum cocok ya. Mudah-mudahan nanti di pekan depan insya Allah kita ada free webinar lagi. Insya Allah setiap pekan ada ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut gratisnya silakan ya. Yang mau ikut berbayarnya juga silakan. Kita sama-sama hadirkan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.